kita ketemu lagi dan kita mau ngebahas yang kemarin belum selesai. Kita lanjutan ya. Gue penasaran kemarin keburu waktunya habis nih. Kayak gini, berkonflik dalam gini nih. Misalnya dibentak sama bapaknya, ibunya tuh gini, ayah kenapa sih jangan gitu sama anak teh gitu ya? Dibela ya. Jadi seolah memposisikan si bapaknya menjadi apa ya, antagonis, ibunya protagonis gitu. Itu gimana sih? Itu satu bener nggak? Kalau nggak salah harusnya seperti apa sih gitu? Udah pertanyaannya itu. Harusnya bener. Pikir banget nih, gimana? Ngerasa ini ya? Iya dong. Kan curhat sebetulnya. Oke, yang pertama harus kita pahami adalah pernikahan adalah ibadah terpanjang. Artinya segala kehidupan lika-liku pernikahan kita tidak bisa ikut menjudge juga ya, karena bagaimanapun suami dan istri yang juga paham kalau toh mereka nyaman dengan itu dan anaknya baik-baik saja ya silahkan gitu. Tapi kita menyoroti apabila mungkin kita ambil kasus klien yang datang dan terapi gitu ya. Kadang ada juga seorang ibu membawa anaknya, kemudian ada isu dengan ayahnya. Saya tanya, ayahnya tahu nggak dibawa ke sini? Enggak. Kenapa? Saya takut gitu. Nah, bagaimanapun kan ketika anak misalnya kita motor kita sudah agak sesuatu harus dibenerin, kita bawa ke bengkel manapun gitu. Kalau maintenance-nya nggak dijaga kan gitu lagi ya. Gitu. Nah, begitu pula dengan jiwa anak. Anak ini mau diterapi A, B, C, tapi ketika dia kembali ke mungkin lingkungannya dianggapnya toksik, akan begitu lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila suami dan istri ini mungkin memiliki konflik, beda pendapat. Itu kan adalah sunatullah, setiap pernikahan pasti terjadi. Tapi bagaimana caranya? Kalau buat saya juga mungkin pernikahan masih umur jagung lah ya. Sekiranya dalam sebuah pernikahan mungkin menurut suami dan istri ini adalah pola yang tepat, kemudian tidak terjadi apa-apa dengan anak-anak mereka anggap semua baik-baik saja, ya sudah lanjutkan. Tapi kebanyakan kita mungkin melihat dari sisi ketika ada seseorang datang, ibu membawa anak remajanya, kemudian ada isu dengan ayahnya. Ketika saya tanya, ayahnya tahu gitu? Nggak tahu. Nah kan agak bingung juga ya gitu. Motor aja kalau kita ada tahu motor atau mobil bermasalah, dia dibawa ke bengkel sebagus apapun, kemudian benar tapi tidak di-maintain, akhirnya kan gitu lagi. Begitu pula dengan jiwa anak. Ketika mungkin anak ini bermasalah, kemudian dia di terapi. Ketika memang ini statusnya masih seorang anak dan dia masih perlu pendampingan orang tua, tapi masuk lagi ke lingkungan yang mungkin dianggapnya lingkungan itu toksik, akan begitu lagi gitu. Contohnya sih dari pola asuh ya, misalnya anaknya sudah dirilis rasa sakit hatinya kepada ayah misalnya, kemudian balik lagi ayahnya tetap nge-labeling, ayahnya tetap itu ya, agak berat ya, kecuali anaknya memang yang sudah dikategorikan bisa mandiri, menghidupkan kehidupannya tanpa ada keterlibatan orang tua secara langsung, misalnya anaknya menikah gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah pada saat beda pendapat ya antara suami dan istri. Pada pernikahan yang dikategorikan adalah ibadah terpanjang, setiap hari berganti bulan tahunnya itu adalah mereka terus harus meyakini ini adalah sebuah ibadah gitu. Ibadah itu kan tiada henti gitu ya. Nah beda pendapat itu pun sebisa mungkin sekiranya memang masih bisa diselesaikan hanya berdua saja antara suami dan istri, itu lebih baik gitu. Jadi ketika semarah-marahnya juga upayakan di mute, kemudian tidak bentakan atau kalimat-kalimat tajam atau hal yang berbeda pendapat itu tidak ditunjukkan di depan anak. Karena bagaimanapun kalau kita flashback ke pola asuh tahapan-tahapan itu yang kerekam gitu. Karena kadang kenapa sih hal-hal yang menyakitkan, trauma lebih cepat kerekam? Ya memang pola kerja otak seperti itu. Contoh aja, kalau kita lihat berita viral yang agak negatif, kan lebih cepat kan tersebarnya, dan lebih ingat dibanding kalau kayaknya kita perlu satu berita negatif 1000 berita positif baru ketutup lah gitu. Karena memang ya begitu polanya gitu. Kalau untuk hal-hal negatif tuh akan lebih cepat keinget, akan lebih terserap. Begitu pula dengan jiwa anak gitu. Itu jadi memang upayakan sih secara komunikasi ya. Namun ada satu hal sederhana yang saya kutip dari ilmunya Dr. Aisyah Dahlan. Ini sering banget beliau sampaikan. Perbedaan berapa kata yang dibutuhkan setiap sosok aja itu masih banyak yang nggak paham gitu. Laki-laki
7.000. 7.000, sedangkan perempuan 20.000 kata gitu per hari yang harus dikeluarkan. Itulah kenapa sependiam-pendiamnya perempuan itu 11.000 kata, jadi masih lebih kalah juga sih laki-laki gitu. Nah, hal komunikasi itu aja kan iya, apalagi kalau memang seorang ibu ini, seorang istri memang dia memutuskan untuk full di rumah gitu ya, kemudian suaminya kerja di luar begitu, apalagi kalau misalnya suaminya pembicara gitu ya, di luar udah ngomong ya, nyampe rumah itu udah habis stoknya gitu. Tapi ketika istrinya butuh untuk cerita kan langsung ngambek gitu, kok nggak didengerin sih, kok nggak dikomentarin sih. Nah itu aja, bahkan ada yang usianya udah mulai senja, itu aja nggak paham gitu, jadi akhirnya menjadi konflik yang terus berkepanjangan gitu. Itu hal sesederhana itu sebenarnya dimulai dari situ. Jadi mungkin kalaulah memang ada sebuah konflik dalam keluarga, itu adalah ajang untuk terus belajar dan belajar lagi. Apalagi kan dengan dunia berubah ya, generasi berubah gitu. Kalaulah kita misalnya dulu kayaknya kalau kita punya anak, bukan punya anak, kita jadi anak waktu dimarahin kayaknya iya aja gitu ya. Kalau sekarang rasain deh, kalau mau marahin anak apa? Emang kenapa? Oh gitu kan. Karena sekarang kita pengetahuan sudah berkembang. Jangan kan anak udah balita aja begitu kan. Kita ngomong satu kalimat, anak udah ngomong satu paragraf kan. Wow, balas gitu. Kalau mau ngajakin tidur aja itu anak balita, ayo harus tidur. diskusi dulu kan. Nggak mau, kenapa harus tidur gitu, cuma serius. Jadi logikanya tuh jalan. Dia pinter banget. Biasa loh anak sekarang. Tapi aku mau pertanyaan lagi yang ini, agak ini, aku menemukan sebuah kasus seorang bapak gitu ya. Dia dari mulai nikah ternyata diri dia sendiri nggak bahagia, jadi nggak ada komunikasi diri dengan sendiri, nggak dong nggak komunikasi dengan istrinya, maksudnya nggak clear lah komunikasinya. Kemudian akhirnya kan datang ketemu tuh dengan saya ngobrol, ternyata saya kan bilang ya udah, maksudnya daripada jadi toksik, daripada ini kenapa sih pisah aja gitu, maksudnya ya gua secara logika aja ngobrol gitu. Dia punya trauma ternyata dulu di waktu kecil, orang tuanya pisah. Orang tuanya pisah, kemudian dia janji ke dirinya bahwa gue akan buat anak gue nanti kehilangan sosok ibu dan bapaknya, sehingga gue maksain nih sekarang untuk ya berumah tangga lah gitu ya. Karena demi anak yang penting deh anak gue jalan, anaknya 2, yang penting anak gue baik-baik aja deh gitu. Itu termasuk yang jadi dia nggak mentingin istri. Jadi nggak, dia udahlah, dia mau tidak terulang gitu. Dia ngebelain anaknya agar tidak terulang apa yang dialami. Oke deh, gue tapi dia sama istri nggak ya, orang ya nggak harmonis lah. Komunikasi itu dia datang ke rumah tidur dengan istri itu hanya ngobrol ya itu tadi. Hanya menunaikan kewajiban, fisiknya ada, statusnya suami istri, tapi nggak ada cinta di dalamnya. Itu harusnya gimana sih sebetulnya? Kita harus pahami dulu apa sih namanya trauma itu. Trauma itu adalah sebuah emosi negatif yang terperangkap. Jadi boleh jadi kalau kisah yang tadi dia menyimpan, mengendap sebuah emosi sedih perpisahan orang tuanya dan dia dikunci, tapi dia tidak mendapatkan value di balik itu. Tidak mungkin, apakah tidak dipahamkan atau menurut orang tuanya dia terlalu kecil untuk paham kenapa perpisahan, kemudian dan lain-lain lah. Backgroundnya kan macam-macam masa lalunya. Nah, si emosi yang terperangkap itu dia bawa ke masa ini, tapi akhirnya dia melihat, memandang itu adalah sebuah sakit hatinya gitu ya, sehingga ketika menemukan pasangan pun dia tetap mereka merasa sakitnya tersebut gitu. Nah, dalam proses hipnoterapi ini kita bisa lakukan hal yang pertama, kita bawa klien tersebut untuk melihat cara pandang kepada kejadian yang pernah terjadi dengan cara pandang yang lebih positif. Karena kan memorinya nggak bisa dihapus. Kejadian perpisahan dengan orang tuanya tidak bisa berubah. Tapi dengan hipnoterapi kita membawa dia melihat cara pandang dia kepada yang sudah terjadi, ya sudah. Jadi level energinya dinaikin kepada level acceptance, menerima takdir. Ketika dia sudah pada level menerima takdir, hal yang terjadi saat ini boleh jadi dia melihatnya dengan cara pandang yang lebih positif. Kalau sekarang boleh jadi dia masih tertutup tuh dengan banyak lapisan-lapisan. Sehingga yang dia lihat adalah istri
istrinya hanya untuk status suami istri doang. Istrinya tidak membuat dia bahagia. Anak-anaknya juga ya minimal dia punya keluarga. Ini tertutup. Nah, si hipnoterapi ini fungsinya satu lapisan dibuka lagi. Akhirnya terbukalah. Oh, harus ngapain? Dia punya cara pandang Jadi baru. dia harus nerima dulu kenyataan di belakang tadi trauma tadi. cara pandangnya jadi berubah sehingga boleh jadi, saya pernah juga kejadian Kang, dia datang suami istri bilang saya baru pulang dari pengadilan agama, saya pengen pisah katanya gitu. Terus untuk apa datang ke sini gitu kan? Suaminya memberikan pilihan pisah atau terapi dulu. Istrinya kekeh mau pisah, suaminya tolong hipnoterapi dulu gitu. Akhirnya si istrinya pun awalnya sih datang dengan keterpaksaan, tapi ketika kita bantu rilis emosinya, ternyata dia baru tersadarkan ternyata saya nggak pengen pisah sama suami saya gitu. Itu hanya sebuah emosi yang terperangkap ketika kehidupannya itu harus bersatu dengan mertua. Kadang-kadang ya kita tidak menyalahkan itu juga ya, kembali lagi karena setiap kehidupan berbeda. Cuman kan kadang-kadang hal yang dari sepele disimpan jadi sebuah luka dan meledak. Akhirnya sepositif apapun suami yang lakukan, jangan tetap dia lihat negatifnya terus gitu. Wow, gua baru ngeh gitu ya. Bener nggak? Jadi hipno itu memang bener tadi, kayak lapisan itu buka. Oh berarti sebenarnya yang aku tangkap dari sini berarti hipnoterapi itu bisa mengubah cara pandang orang. Orang-orang yang kekeh kayak bener kayak tadi. Yang penting mah gue punya keluarga lah, gue punya istri walaupun gak harmonis biarin lah. Dan ada juga kasus yang kayak dulu dia broken home, terus dia menikah, terus tiba-tiba suaminya selingkuh sampai ada video yang itu dan dia lihat tapi dia tetap bertahan. Mungkin itu juga ada yang menarik loh, selingkuh itu candu. Next episode kita bisa bahas tentang ini. kita mau bahas selingkuh untuk Tunggu next episode berikutnya. Selingkuh. Oke deh, pokoknya jangan lupa ikutin kita karena kita akan ngebahas tentang selingkuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Next episode.